Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Farul Razi Sofan, MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Kurikulum PAI, dan teman-teman semua yang saya cintai. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Khairul Nisa Usholihah, NIM 19030366063 dan Aji Nasrullah NIM 19030366067 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul mengimplementasikan manajemen kurikulum. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian implementasi kurikulum. Dalam Oxford Advanced Learner Dictionary dikemukakan bahwa implementation atau implementasi adalah put something into effect, yaitu penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Terkait dengan pengertian implementasi dalam bidang kurikulum, Miller and Seller 1985 mendefinisikan kata implementasi dengan 3 pendekatan, yaitu A. Implementasi didefinisikan sebagai kegiatan. B. Implementasi sebagai suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembangan guru dengan guru. Dan C. Implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari komponen kurikulum. Demikian pula dinyatakan oleh Fulan and Pomfret yang dalam Marx bahwa istilah implementasi menunjukkan pada penggunaan nyata atau actual use dari kurikulum atau silabus atau hal-hal apa saja yang ada dalam praktik. Senada dengan Fulan and Pomfret, Hasan menyatakan bahwa implementasi kurikulum adalah usaha merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. Pinar and Irwin menyatakan bahwa implementasi kurikulum dapat dipahami dari 2 hal, yaitu implementasi kurikulum sebagai tindakan instrumental dan implementasi kurikulum sebagai praktik situasional. Pertama, implementasi kurikulum sebagai tindakan instrumental. Implementasi program dapat ditemukan dalam paradigma prosedur konsumen. Dengan kata lain, bahwa paradigma ini memandang implementasi dalam alur satu arah, di mana ahli menghasilkan suatu untuk ahli-ahli yang menjadi konsumennya. Kedua, implementasi kurikulum sebagai praktik situasional. Pandangan ini tentang implementasi didasarkan pada pengalaman manusia dalam status kelas merupakan dunia pengalaman guru dengan para siswanya. Lanjut poin yang B, yaitu kemampuan guru dalam implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum, ada beberapa faktor yang diharapkan dapat membantu guru untuk menangani kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain rumusan tujuan, identifikasi sumber-sumber meliputi sumber keterbacaan, sumber audiovisual, manusia, masyarakat, dan sumber di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, peran pihak-pihak terkait, lalu pengembangan kemampuan profesional ketenagaan yang terkait dalam implementasi, penjadwalan kegiatan, unsur penerangan seperti unsur penunjang seperti metode kerja manusia, perlengkapan, biaya, dan waktu. Lalu komunikasi yang efektif, monitoring, pencatatan, dan pelaporan yang membantu monitoring, evaluasi proses yang berisi tujuan, fungsi, metode evaluasi, dan bentuk evaluasi. Yang terakhir yaitu perbaikan dan redisian kurikulum. Nah, terkait pengelolaan kelas, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dijelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengelola kelas, antara lain: pertama, guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
Selanjutnya, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik dan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, mudah dimengerti oleh peserta didik. Lalu guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Lanjut, pada tiap awal semester guru menjelaskan pada peserta didik silabus mata pelajaran. Selanjutnya, guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Lalu guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Terakhir, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Selanjutnya yaitu model implementasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudara Aji Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nasrullah. Nomor NIM saya 19030360607. Di sini saya dari kelompok 9 mau menjelaskan tentang model implementasi kurikulum, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning, model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran berbasis project based learning, dan model pembelajaran berbasis bermasalah atau problem based learning. Yaitu nomor 1, model inquiry learning. Ini yang nomor 1, model pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan pada pembelajaran matematika. Tetapi mata pelajaran lain pun dapat menggunakan model tersebut, asal sesuai dengan karakteristik KD atau materi pembelajarannya. 2. Model discovery learning. Model discovery learning yaitu simulation atau memberi stimulus. Pada kegiatan ini, guru memberikan stimulan dapat berupa bacaan atau gambar atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran atau topik tema yang akan dibahas, sehingga peserta didik mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar di tempat lingkungan itu. Yaitu selanjutnya nomor 3, project based learning. Menurut based learning itu, model pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlakukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran. Melalui investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Selanjutnya nomor 4, problem based learning. Model pembelajaran ini bertujuan merangsang atau mengajak peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya nanti. Selanjutnya, untuk menentukan model pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat
melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu nomor 1, kesesuaian model pembelajaran dengan kompetensi sikap pada KI nomor 1 dan KI nomor 2 serta kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan KD3 dan atau KD4. 2. Kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik atau KD1 jika ada KD2 yang dapat mengembangkan kompetensi sikap dan kesesuaian materi pembelajarannya dengan tuntunan KD3 dan KD4 untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu nomor 3, penggunaan pendekatan saintifik yang mengembangkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan atau mengamati, observing, menanya atau questioning, mencoba mengumpulkan informasi, atau experimenting, collection information, mengasosiasi, menalar, associating, dan mengomunikasikan, communication. Assalamualaikum. Sekian atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.